Assalamualaikum Sobat Muslimah, kembali lagi bersama aku Aisyah dalam program Teman Curhat. Aku kamu curhat bareng yuk. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai qanaah. Sebelum itu, qanaah itu apa sih? Nah, qanaah ialah sikap rela menerima atau merasa cukup dengan apa yang didapat serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kekurangan yang berlebihan. Kalau dilihat dari arti qanaah sendiri, memang kita sebagai manusia sudah seharusnya tidak hidup boros, dan terutama kita sebagai muslimah ya, jangan lapar mata dan juga terlalu menghambur-hamburkan apa yang kita punya. Oke, langsung aja kita dengar curhatan dari sahabat muslimah melalui Muslimah Daily Community. Curhatan yang pertama. Alhamdulillah sudah diterapkan sejak adanya corona, jadi lebih sederhana lagi hidupnya dan jadi lebih mikir kalau mau beli apapun. Wah, sahabat muslimah satu ini keren banget nih, sudah menerapkan hidup minimalis dan juga sifat dari qanaah tersebut. Semoga sahabat muslimah bisa istiqomah dan juga bisa lebih sederhana lagi nih. Memang sebenarnya aku pun lagi belajar, jadi kita sama-sama mengingatkan ya sahabat muslimah. Kadang apalagi di posisinya lagi pandemi seperti ini, gatel, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi satu sisi kita harus menjaga hawa nafsu kita supaya tidak boros. Oke, langsung aja kita ke curhatan yang kedua. Berusaha seperti itu tapi kadang disalahartikan kita pelit, gimana kak? Rasanya beda deh antara pelit dan sifat qanaah ini, karena misalnya kalau pelit itu rasanya tuh kita lebih terlalu perhitungan ya. Kalau pelit tuh rasanya kayak kita terlalu menahan, bukan menahan sih, lebih menekan diri gitu. Sebenarnya kita butuh barang ini atau butuh sesuatu ini, tapi karena ada sisi pelit sama diri kita sendiri nih, jadi kita kayak, ada nggak sih ini yang lebih murah, atau kayak, ntar dulu deh, padahal sebenarnya emang udah butuh itu, tapi karena pelit itu sendiri mungkin jadi kayak ya udah deh gitu. Tapi misalnya kalau sifat qanaah itu beda ya muslimah. Kalau sifat qanaah itu kayaknya emang belum butuh deh. Misalnya kayak kita mau beli suatu barang nih, tapi karena lapar mata ataupun karena lagi tren aja, tapi kan sebenarnya kita belum butuh. Nah, misalnya kalau ada sifat qanaah dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan tergoda tuh. Jadi kayak ya udah sih, aku nih belum butuh kok sama hal itu, jadi kayak nanti aja gitu. Jadi bisa lebih menjaga diri dan menahan hawa nafsu. Beda ya misalnya kalau sama diartikan dengan pelit itu sendiri. Oke, semoga nanti kita sama-sama belajar ya. Nanti misalnya kalau ada yang kurang boleh komen di bawah ini. Kita lanjut ke curhatan yang ketiga. Saya udah mulai sika dikit-dikit tapi bingung barang yang gak kepake mau dikemanain, sedangkan barang-barang tersebut belum bisa menutup aurat dengan benar. Contohnya celana jeans. Terus gimana kak solusinya? Kalau aku nih aku juga dulu yang suka banget sama celana jeans, karena dulu pas masa-masa sebelum aku suka pakai gamis, tidak jauh dan tidak lain adalah jeans yang aku pakai. Gimana caranya sih supaya kayak oke deh, kayaknya harus merelakan sebagian dari ini. Aku ngasih ke orang-orang terdekat sih, kayak misalnya entah itu tetangga atau saudara-saudara aku yang memang masih membutuhkan itu dan masih pakai itu. Jadi gimana caranya itu celana jeans nggak ada di lemari aku, jadi aku tuh nggak ada pilihan untuk pakai itu gitu. Jadi untuk kamu yang barang-barang yang tidak terpakai, yuk mulai legowo hati, kita sedekahkan aja, kita hibahkan aja ke orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan itu gitu. Dan diniatkan semoga kedepannya orang tersebut bisa terinspirasi dari kamu nih yang udah mulai hijrah dari celana jeans menjadi gamis ataupun rok. Semangat muslimah. Alhamdulillah saat ini dan kedepannya insya Allah sedang menerapkan gaya hidup minimalis. Dan pernah lihat juga vlog salah satu artis, jika sebenarnya barang yang kita gunakan nantinya akan dihisap. Nah, semenjak dari itu aku mulai mengurangi beli-beli barang yang tidak penting banget dan mengurangi isi lemari yang menumpuk dengan cara membagikan kepada yang lebih membutuhkan. Maklum, zaman kuliah suka banget koleksi baju, dan alhamdulillah saat ini isi lemari dan hijab sudah berkurang. Dan insya Allah akan dikurangi lagi serta akan digantikan dengan pakaian yang lebih islami. Amin. Masya Allah, salut banget sama sahabat muslimah satu ini. Semoga
terus istiqomah dan bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya atau sekitar kamu untuk hidup lebih minimalis dan qanaah. Aku pun juga aku masih belajar banget untuk hidup minimalis seperti ini, untuk mengistiqomahkan sifat qanaah ini, karena sebenarnya nggak gampang ya, apalagi kadang tuh kita tuh suka, kalau aku sukanya ngoleksi tas gitu kan. Aduh sayang banget nih tas ini, padahal sebenarnya udah jarang banget dipakai, tapi balik lagi sebenarnya kita diingatkan bahwa apapun yang kita punya itu kan dihisap ya. Jadi kayak ternyata ini tuh apa ya, nantinya akan menjadi ganjaran untuk kita, bermanfaat atau enggak, kepake atau enggak, nanti akan dibales nih di kemudian hari. Makanya aku kayak mulai ya udah aku merelakan tas-tas aku ataupun baju-baju aku yang nggak kepake. Pertama mungkin ke keluarga dulu yang memang kayak butuh gitu. Terus kalau nggak ke keluarga, aku ke tetangga. Kalau udah ke tetangga, misalnya kalau masih ada juga nih yang ternyata aku jarang pakai banget barang-barang ini, ya udah baru deh aku kasih. Waktu itu kayak ada bencana apa yang membutuhkan gitu, baju, pakaian atau apa, baru kita sedekahkan. Jadi untuk sahabat muslimah, bismillah, semoga kita bisa mempraktekkan sifat qanaah ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah untuk terus hidup sederhana, mengikuti sunnahnya Rasulullah, mengikuti jalan hidupnya Rasulullah, dan semoga kita bisa istiqomah selalu di jalan kebaikan Allah. Kak, gimana sih caranya buat nahan biar nggak kalap belanja online? Karena aku tipe orang yang boros banget kalau belanja online, harus segambrong. Padahal aku mau mencoba hidup minimalis tapi susah banget, Kak. Jadi sekarang ganti beli jadi nabung gitu. Karena kan misalnya kalau beli rasanya tuh pasti ada deh penyesalan gak sih, kayak ih kok duitnya habis ya, padahal beli cuma ini doang. Pasti ada rasa-rasa kayak gitu. Tapi misalnya kalau nabung, kalian tuh bisa bisa mendapatkan kebahagiaan yang kayak ya Allah, duit segini ya ternyata hasil nabung ya, kayak ada suatu kepuasan tersendiri gitu, lebih dibanding kalau kalian mengeluarkan uang dengan sia-sia aja gitu. Jadi itulah kalau aku sih kayak gitu. Tapi beda-beda orang, beda-beda cara ya. Misalnya kalau ada juga kok yang nggak bisa punya aplikasi lebih dari satu, tapi nggak apa-apa, berusaha. Seenggaknya kita sudah ikhtiar untuk hidup sederhana dan tidak boros ataupun lapar mata. Oke muslimah, semoga kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Ke curhatan yang selanjutnya. Kak, aku bingung deh, tiap bulan aku gajian tapi nggak tahu duitnya kemana, karena selalu nggak berasa ngeluarin duit pas beli makanan di ojek online. Gimana ya Kak caranya biar nggak boros mulu? Oke, jadi kan misalnya kalau bicara soal lapar dan makanan, itu kan sebenarnya bisa kita pilih ya. Dan kita harus tahu nih kondisi kantong kita tuh kayak gimana sih. Nah, supaya untuk meminimalisir boros itu, sebenarnya kan yang bikin kita kenyang adalah ya udah makan nasi dan lauk pauk. Itu sebenarnya udah bikin kita kenyang kan. Terus kenapa sih kita harus mikirin makanan yang sebenarnya cuma lapar mata doang, yang sebenarnya bisa kita sugestiin diri kita, oke nggak apa-apa kok kalau makan warteg pun nggak apa-apa gitu, yang penting kan kenyangnya gitu, bukan kayak ngetrennya ini loh gue makan ini, kan enggak kan, karena kan perut kalian juga nggak tahu nih ini mahal ini enggak, ini kayak branded ini enggak kan enggak. Jadi kalau untuk kayak borosnya makanan kayak gini, menurut aku kayak lebih sadar dan lebih wise aja kalian memilih dan menggunakan uang kalian untuk beli sesuatu sih. Tapi kalian harus benar-benar sebijak mungkin menggunakan uang kalian, karena kan kita kan lagi belajar qanaah ya kan muslimah. Walaupun sulit, misalnya kalau kita udah ada niatan dan ada usaha, dibarengi dengan usaha, insya Allah kita bisa, dan semoga kita juga istiqomah. Amin. Nah, catatan buat aku dan kamu, jangan sampai kita dikontrol sama hawa nafsu, tapi kita yang harus mengontrol hawa nafsu diri kita. Cukup sekian dulu episode kali ini, semoga bermanfaat. Dan yang lainnya, misalnya kalau mau curhat juga, mau ikutan curhat tentang tema-tema yang menarik, bisa banget langsung aja join di Muslimah Daily Community dengan cara klik link di description box di bawah ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.